Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama FA Production. Kali ini kita akan membahas seri belajar mandiri calon guru ASN P3K MAPA Matematika untuk materi kombinatorika dan statistika. Oke, kita ke soal yang pertama. Suatu himpunan A yang anggotanya A, B, C, D, E, F, G, H, I. Tentukan banyaknya himpunan bagian yang memuat ketiga elemen B, D, F, I. Elemen B, D, F, I ini harus ikut, ya, harus termuat dalam himpunan bagian. Sehingga ini harusnya keempat, ya, bukan ketiga karena ada 4 unsur. Sehingga yang tersisa itu adalah anggota himpunannya A, kemudian C, kemudian E, kemudian G, dan H. Ya, ada 5 anggota yang akan kita cari himpunan bagiannya. Untuk mencari himpunan bagian menggunakan rumus 2 pangkat N. N ini adalah banyaknya anggota. Karena di sini banyaknya anggota himpunan ada 5, ya. Yang tersisa ada 5 karena B, D, F, I kan harus ikut. Sehingga kita masukkan ke rumus 2 pangkat N atau 2 pangkat 5. Maka hasilnya adalah 32. Jawabannya yang B, ya. The correct answer, jawaban yang betul adalah 32. Kita lanjut ke soal yang kedua. Pada ulangan matematika diketahui rata-rata nilai kelas adalah 58. Kita tahu bahwa rata-rata itu rumusnya adalah sigma X, ya, dibagi N, seperti ini. Ini hasilnya adalah 58. Dan diketahui rata-rata nilai matematika siswa pria adalah X bar P misalkan, ya. Ini adalah jumlah nilai daripada siswa yang laki-laki dibagi dengan banyaknya siswa laki-laki. Ini ada 65. Kemudian nilai rata-rata siswa wanita itu adalah jumlah nilai daripada siswa wanita dibagi banyaknya siswa wanita. Ini ada 54. Nah, yang ditanyakan adalah perbandingan banyaknya siswa pria dan siswa wanita, ya. Nah, kalau kita perhatikan 58 di sini, ya, sebagai rata-rata kelas, itu kan berarti sama dengan jumlah daripada nilai pria ditambah dengan jumlah nilai daripada wanita, ya, dibagi dengan banyaknya siswa pria ditambah dengan banyaknya siswa wanita. Ini kan dalam satu kelas, ya. Kemudian dari sini kita bisa dapatkan bahwa NP kali 65 ini sama dengan jumlah nilai dari pria. Sementara yang bawahnya NW kali 54 ini adalah jumlah dari nilai wanita. Kemudian kita bisa masukkan ke persamaan yang atas ini, ya. Kita bisa masukkan ke persamaan yang atas ini. Maka menjadi 58 dalam kurung NP ditambah NW, ya. Kita kalikan silang 58 dengan NP plus NW sama dengan jumlah nilai pria. Nah, jumlah nilai pria itu kan sama dengan NP plus NP kali 65, ya, atau 65 NP ditambah dengan sigma XW atau jumlah dari nilai wanita ini adalah sama dengan NW kali 54 atau 54 NW, seperti ini, ya.
Tinggal kita sebarkan saja 58 kali NP ditambah 58 kali NW sama dengan 65 NP ditambah 54 NW. Seperti ini. Kemudian tinggal kita pindah ruas ya, yang P dengan P dan yang W dengan W. Oke. Kita pindah W-nya ke kiri, berarti 58 dikurangi 54, jadinya adalah 4 NW sama dengan yang 58 NP kita pindah ke ruas kanan, jadinya adalah 65 dikurangi 58, berarti ada 7 NP. Yang ditanyakan adalah perbandingan pria dan wanita ya, berarti pria dulu baru wanita, sehingga jawabannya adalah NP per NW. Berarti kalau 4 NW sama dengan 7 NP, berarti NP per NW sama dengan 4 per 7, sehingga perbandingannya adalah 4 banding 7, jawabannya yang A. Oke, kita ke soal nomor 3. Nilai rata-rata ujian sekelompok siswa yang terdiri dari 40 orang adalah 51. Berarti nilai rata-rata dari 40 ini adalah 51. Jika seorang siswa yang mendapat nilai 90 tidak diperhitungkan, maka rata-rata ujiannya menjadi titik-titik. Nah, sementara untuk nilai rata-rata 40 siswa, ya, ini kan jumlah nilai dibagi N. N-nya adalah 40, ya. Sehingga 51 kali 40 ini adalah jumlah nilai atau sigma X I-nya dari 1 sampai 40. Nah, kalau salah satu siswa yang mendapatkan nilai 90 tidak diikutkan, berarti nanti kan dia berkurang 1 orang ya. Kita hitung dulu 51 kali 4 ya. Berarti 204 tambah 0 seperti ini. 2040 ini adalah jumlah nilainya atau jumlah XI-nya. Nah, kemudian siswa yang nilainya 90 itu tidak diikutkan, berarti sekarang kan berkurang ya. Jadi sigma XI I-nya dari 1 sampai 39 misalkan. Orang ke-40 tidak diikutkan, berarti nanti jumlah nilainya berkurang. Jadi 2040 dikurangi 90, jadinya 1950 ya. Ini sekarang jumlah daripada XI-nya untuk 39 siswa. Sekarang berapa nilai rata-rata sekarang? Berarti nilai rata-rata 39 siswa itu adalah 1950 dibagi dengan 39. Ini hasilnya adalah 50. Jawabannya yang benar adalah 50 juga, yang E. Oke, kita ke soal nomor 4. Pada percobaan melempar 2 dadu secara bersama-sama, peluang munculnya mata dadu berjumlah 6 adalah titik-titik. Ya. Dadu yang berjumlah 6 apabila kita melempar 2 buah dadu itu ada 1 pasangannya dengan 5, ya, ini jumlahnya 6. Kemudian 2 dengan 4, kemudian 3 dengan 3, kemudian 4 dengan 2, dan 5 dengan 1. Nah, berarti peluangnya PA sama dengan NA per NS ya.
Kita tahu NS-nya adalah 36. Sementara NA-nya adalah yang ini ya, ada 5. Berarti 5 per 36. Oke. Harusnya ini 5 per 36. Jawabannya yang C. Oke, kita ke soal yang nomor 5. Terdapat 4 pelajar putra dan 4 pelajar putri akan duduk secara acak dalam bangku yang memanjang. Peluang terjadi susunan duduk selang-seling menurut jenis kelamin adalah titik-titik. Nah, sehingga kita cari NS-nya dulu ya. NS-nya berarti ada 8 siswa yang akan dikombinasikan ke dalam 8 kursi ya, yang memanjang. Berarti ada ini ya, 8C8 atau 8 faktorial. Oke. Kemudian kalau kita perhatikan NA-nya ya, NA-nya ini kan ada 4 pelajar putra dan 4 pelajar putri, dia selang-seling ya. Dia selang-seling. Berarti pria, wanita, dan seterusnya. Nah, seperti ini. Berarti kotak pertama ini kan bisa diisi oleh pria sebanyak 4 kemungkinan. Ini wanitanya juga sebanyak 4 kemungkinan. Kemudian berkurang karena ini sudah diisi 1, berarti prianya juga berkurang 1 jadi 3, wanitanya juga jadi 3 ya. Kemudian ini 2, ini juga 2, ini tinggal 1, ini juga 1, seperti ini. Sehingga untuk peluangnya, peluang kejadian A sama saja 4 kali 4 kali 3 kali 3 kali 2 kali 2 kali 1 kali 1. Nah, ini kan prianya bisa di depan, bisa juga kan wanita di depan ya. Jadi wanita, pria dan seterusnya. Nah, berarti sama saja ini 2 kalinya. Jadi harus dikali dengan 2 seperti ini. Dibagi dengan NS-nya. Ya, ada 8 faktorial berarti 8 7 6 5 4 3 2 1 ya. Oke, sekarang kita sederhanakan. Ini 4 3 2 1 kita coret dulu. Kemudian 4 dengan 2 ini 8, 8-nya dicoret. Kemudian 3 dengan 6 ini juga dicoret. 2 dengan 2 juga dicoret, maka hasilnya adalah 1 per 35 ya. Ini NS-nya adalah 8 faktorial. Kemudian soal yang nomor 6. Dalam suatu kelas terdapat 22 siswa. Rata-rata nilai matematikanya adalah 5 dan jangkauannya adalah 4. Bila seseorang siswa yang paling rendah nilainya dan seorang siswa yang paling tinggi nilainya tidak disertakan, maka rata-rata nilainya menjadi 4,9. Nilai siswa yang paling rendah dan siswa paling tinggi berturut-turut adalah titik-titik. Nah. Oke, kita tahu bahwa N-nya ada 22 dan nilai rata-ratanya ini adalah 5. Oke. Jadi nilai rata-rata itu adalah jumlah dari semua nilai dibagi banyaknya siswa. Ini hasilnya 5. Berarti banyaknya siswa atau sigma X-nya adalah 5 kali 22 atau 110 ya. Kemudian rata-rata sekarang ini menjadi 4,9. Apabila siswa yang paling
tinggi nilainya dan paling rendah nilainya ini tidak diikutkan. Berarti ini rata-rata yang pertama, ini rata-rata yang kedua ya, 4,9. Berarti sigma X per 2 orang dihilangkan, berarti tinggal 20. Ini hasilnya 4,9. Ini kan berarti XI nya dari 1 sampai 22. Yang ini berarti sigma X mulai dari 1 karena berkurang 2 orang yang nilainya paling tinggi dan paling rendah, berarti menjadi 20 ya. Ini adalah 20 kali 4,9. Oke, ini hasilnya adalah 98. Oke, jadi jumlah nilai awal adalah 110, jumlah nilai akhir adalah 98. Berarti berkurang berapa nilai? Nah, kita hitung ya. 110 dikurangi 98. Nah, ini sudah berkurang sebanyak 12 nilai. Berarti jumlah daripada nilai terendah dan tertinggi ya, itu adalah 12. Maka cari yang jumlahnya 12. Oh, yang jumlahnya 12 adalah 4 dan 8. Jawabannya yang B. Dan kita cek ya dengan cara ini ya. Jangkauannya adalah 4. Nah, jangkauan ini kan nilai tertinggi dikurangi nilai terendah, jadi sesuai. 8 - 4 juga jawabannya 4. Nah, seperti itu. Kita ke soal yang terakhir nomor 7. Jika pada sebuah kotak berisi 4 bola putih dan 3 bola merah diambil 2 bola sekaligus, maka peluang terambil 1 bola putih dan 1 bola merah ya. Berarti peluang A ya, terambilnya bola putih. Berarti kombinasi 4 diambil 1 ya, kali kombinasi bola merah, dan 1 bola merah berarti 3, 1 dari banyaknya bola ada 7 diambil 2, seperti ini. Hasilnya 4 faktorial per 3 faktorial kali 1 faktorial kali 3 faktorial per 2 faktorial kali 1 faktorial per ini adalah 7 faktorial per 5 faktorial kali 2 faktorial. Ini hasilnya ada 4 kali 3 per ini berarti 7 kali 6 kali 5 faktorial dibagi 5 faktorial kali 2 faktorial. 5 faktorial ini dicoret, kemudian 2 dengan 6 ini dapat 3 ya, sehingga hasilnya 4 kali 3 12 dibagi 7 kali 3 21. Maka hasilnya adalah 12 per 21. Jawabannya yang D. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.